jalan ke sini nggak, Pak? Nggak ada. Bawa goblok, Ya. orang yang goblok. Halo semuanya, gak kerasa puasa udah masuk seminggu ya. Mati ibadah puasa buat kamu-kamu yang jalanin. Nah, supaya bisa paham update kekinian info kriminal hari ini, kita persembahin program Buser untuk ente-ente semua. Untuk nggak memperpanjang mukadimah, yuk kita nonton Buser bareng-bareng guys. Kita buka kasus kriminal hari ini dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Emang udah pada mudik ya? Kok cepet banget? Enggak lah. Ini tuh ada kurir narkoba bawa ganja banyak di bus yang mau nyebrang ke Jakarta. Tapi ketahuan sama polisi. Tapi ini doi berhasil kabur. Main Tom and Jerry lah sama polisi di Pelabuhan Bakauheni. Pertanyaannya, ke gap nggak ini kurir akhirnya sama polisi? Ada yang jalan ke sini nggak, Pak? Nggak ada. Nggak Bawa ada ya? goblok, Ya. orang yang goblok. Tangkap. Ayo ambil tongsis. Mana. Korong. Ini awalnya, Nah. Kau kan? Cepat. Nah, ini dia awalnya. Polisi sampai kesel banget nih kayaknya. Gara-gara Erwan yang ketahuan bawa narkoba, kabur dan ngumpet di kolong truk. Gimana nggak kesel? Soalnya polisi sempat kehilangan jejak si kurir narkoba yang hilang ke arah dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan Selasa dini hari. Makin susah nemu karena kendaraan yang antre akan naik kapal Roro padat banget. Nah, si Erwan warga Aceh Utara ini sebelumnya ngibrit dari bus yang ditumpanginya setelah tas koper miliknya yang full berisi ganja ketahuan sama polisi yang meriksa bus di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Doi nekat bawa ganja dari Jakarta ke Aceh karena upahnya sebagai kurir main banget cuy, 1 juta per kilo. Terus emang berapa kilo sih yang Erwan bawa? Berapa banyak ini? Ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 14. Widih, nggak taunya si Erwan bawa 28 kilo ganja bro. Pantas aja nekat doi nyebrangin ganja, puluhan juta bisa dikantongin kalau berhasil. Jadi gimana nih nasib Erwan si penyelundup narkoba? Doi sekarang ngendon di sel Mapolres Lampung Selatan. PR polisi kali ini ngejar pemilik puluhan kilo ganja yang aneh yakin banget namanya udah dikantongin sama polisi. Sob yang punya ganja ini siapin mental ente ya. Bentar lagi lo bakal nikmatin indahnya hidup lo di balik terali besi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Bulan Ramadan kan udah berjalan semingguan ya kurang lebih. Tapi ya yang haram-haram tetap aja dimainkan guys. Ya ujungnya digerebek dong sama polisi. Tuh belasan pejudi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi setelah kedapatan asik main judi. Tapi kabarnya ada yang berhasil kabur ya. Mendapat laporan masyarakat, Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur langsung melakukan penyergapan di sebuah rumah milik warga yang dijadikan lokasi perjudian di Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa sore. Diduga kedatangan polisi sudah diendus oleh para pelaku, sehingga polisi hanya berhasil meringkus 14 pejudi, sementara sisanya berhasil kabur. Selain membekuk 14 pejudi, polisi juga menyita uang taruhan sebesar 6,2 juta rupiah dan menyita kartu domino sebagai barang bukti. Untuk jumlah tersangka judi yang berhasil diungkap seluruhnya 34 orang, yang TO 2 orang, non-TO 32 orang. Keseluruhan 14 tersangka itu sudah ditahan di Polres Lombok Timur. Razia penyakit masyarakat akan terus digelar polisi selama bulan Ramadan untuk menjaga kenyamanan warga yang tengah berpuasa. Sementara para pejudi yang tertangkap akan dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda 25 juta rupiah. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Duh, berita berikut ini miris banget kawan. Sesosok mayat bayi perempuan ditemuin warga ngambang di aliran sungai Cijebul, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Tuh ya, siapapun yang ngelakuin ini, tolonglah. Kalau gak siap tanggung jawab sama anak, jangan kayak gini juga. Anak tuh titipan Tuhan kan, dosa gede banget ini. Warga Kampung Dekeng Jaya, Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, heboh dengan ditemukannya sesosok mayat bayi di aliran sungai Cijebul Selasa malam. Mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mencari ikan di area tersebut. Saat ditemukan, mayat bayi perempuan itu dalam posisi tertelungkup mengambang dengan tali pusar masih menempel di tubuhnya. Kalau untuk usia kami belum bisa dapat memastikan, karena itu nanti hasil otopsi dari forensik yang bisa memastikan berapa usia bayi, termasuk mungkin waktu kematiannya. Apakah sudah 4 hari, 5 hari, ataupun 1 hari, 2 hari, nanti dari tim forensik yang lebih dapat memastikan. Setelah dilakukan identifikasi, mayat bayi dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Bogor. Polisi masih tengah mendata perempuan yang hamil di daerah tersebut guna mengungkap pelaku pembuangan bayi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kesel gak sih waktu keluar rumah pagi-pagi mau pakai sepatu sama helm, rencana pergi pakai motor, tiba-tiba tuh barang dua-duanya raib. Nah, aksi pencurian sepasang sepatu dan helm ini kejadian di permukiman padat penduduk di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin. Gak taunya si maling yang waktu sahur malah ngembat barang orang ini. Udah pernah ketangkep juga gara-gara nyolong gas. Duh mas gak kapok-kapok ente ya. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi memperlihatkan seorang pria melancarkan aksinya mencuri sepasang sepatu dan sebuah helm di permukiman padat penduduk di Gang Mawar 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Pelaku yang beraksi seorang diri memanfaatkan momen sepi jelang waktu sahur. Dengan santai pelaku mengambil sepasang sepatu dan sebuah helm yang berada di halaman rumah. Dari pengakuan korban, pelaku juga diduga pernah tertangkap warga mencuri tabung gas 3 kg di kampung sebelah. Tuh, sekitar jam 2 pagi. Tanggal kejadian? Iya. Tanggal berapa? Tanggal berapa kejadiannya? Tanggal berapa kemarin? 18. Iya, tanggal 18. Iya. 18 dini hari berarti ya? Pagi. Terus ini kejadian di sini udah sering nggak sih kehilangan? Iya, kalau di sini sering, makanya ini baru ini lagi setiap bulan puasa. Nggak tahu pokoknya dari sekian banyak rumah tuh di sini dulu yang kemalingan gitu. Kira-kira pelaku dilihat dari CCTV itu mengenali wajah pelakunya nggak sih? Kenal sih, yang baru yang kemarin kenal. Karena emang dia udah sering berulah. Oh gitu. Berarti pelakunya udah kita desa itu ya? Anak sini juga? Enggak, dia di kampung sebelah ada. Atas kejadian ini, korban masih menunggu itikat baik dari pelaku. Apabila pelaku tidak mengembalikan barang curiannya, korban akan melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Nih, kejadian begini ramai banget zaman-zaman Pilpres sama Pileg. Ratusan massa bakar ban di depan pintu gerbang Polresta Bandung Selasa sore. Segitu emosinya, kasusnya gara-gara apa ya? Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pemilu Damai melakukan aksi unjuk rasa di depan Polresta Bandung di Jalan Bayangkara, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di bawah pengawalan ketat aparat, massa sempat membakar ban di depan pintu gerbang Polresta sambil melakukan orasi dan membentangkan poster kekecewaan terhadap institusi kepolisian. Dalam aksinya, massa menuntut keterbukaan pihak kepolisian di tingkat Polres yang diduga bisa mengakses Sirekap Pemilu 2024. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo yang memantau jalannya demo langsung membantah tudingan massa. Sebagaimana amanah undang-undang, kami hanya mengamankan. Bisa dibuktikan. Demi Allah saya jawab bahwa kami tidak memiliki akses untuk mengedit aplikasi Sirekap atau bahkan mengisi atau mengedit C1. Setelah mendapat penjelasan dari aparat kepolisian, massa pun akhirnya membubarkan diri. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini lagi ya, bulan Ramadan warga dari 2 desa di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Aceh malah saling bentrok di kantor desa dan berlanjut hingga depan polsek setempat. Ayo bapak-bapak bicarakan baik-baik, insya Allah ada jalan keluarnya apapun masalahnya.
Inilah rekaman CCTV detik-detik saat warga dari 2 desa yang berbeda terlibat bentrok di kantor desa Kedegedong, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, Aceh. Kejadian bermula saat warga dari 2 desa yakni antara Desa Asan dan Desa Kedegedong melakukan rapat membahas persoalan aturan lokasi lapak dagangan jualan ikan di pasar setempat. Karena tak ada titik temu, tiba-tiba mereka saling serang dan adu pukul. Bentrokan bahkan sempat berlanjut hingga ke depan polsek setempat. Aparat Polsek Samudra akhirnya turun tangan guna dilakukan perdamaian. Kronologis kejadiannya 2 hari yang lalu ada persoalan seorang penjual ikan yang bukan pada tempatnya disuruh pindah oleh Hariawasa. Jadi merasa keberatan dia. Dengan ada keberatan tersebut sehingga dia nggak terima, cekcok lah hari itu. Setelah cekcok dibuat perdamaian tadi habis sholat tarawih. Dengan dibuat perdamaian di Desa Kedegedong, ternyata ayah ini membawa anak-anaknya di kantor Desa Kedegedong. Sampai di kantor Desa Kedegedong tidak ada titik temu. Dengan tidak ada titik temu, ribut. Polisi mengimbau kepada warga 2 desa tersebut untuk menjaga kesabaran dan tidak melakukan kekerasan agar bisa kusuk menjalankan ibadah puasa. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Tahu kan ya, operasi penyakit masyarakat alias pekat itu lagi gencar digelar sama aparat hukum, utamanya di bulan suci Ramadan. Nah, aparat Polsek Lubuk Linggau Utara dalam razia pekat masih juga nemuin sejumlah tempat hiburan malam yang beroperasi di bulan Ramadan. Yang bikin prihatin nih, polisi ngamanin 2 pemandu lagu cewek yang masih di bawah umur, guys. Masya Allah. Menindaklanjuti keresahan masyarakat akan adanya tempat hiburan malam yang masih beroperasi, aparat Polsek Lubuk Linggau Utara menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah titik di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Selasa malam. Hasilnya polisi menemukan salah satu kafe remang-remang yang masih beroperasi di tengah himbauan untuk menghentikan kegiatan hiburan malam saat bulan Ramadan. Kafe remang-remang yang berada di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara ini juga menyajikan minuman beralkohol dan wanita pemandu lagu. Dalam razia ini didapati 10 wanita beserta tamu yang sedang asik berkaraoke di dalam kafe. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 2 wanita pemandu lagu yang masih di bawah umur. Laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa kafe yang buka. Tapi ternyata sudah kita sweeping, cuma 1 kafe yang buka di bernama King. Jadi hasilnya kita menemukan 2 anak perempuan di bawah umur dan kita serahkan ke Polres beserta pemiliknya. Polisi akan meninjau kembali izin operasi kafe yang melanggar aturan dan akan terus melakukan razia tempat hiburan malam guna menjaga kenyamanan warga yang menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Gimana, terupdate kan semua berita kriminal ya? Nah, kalau belum puas, besok pantengin lagi ya Buser. Ente juga bisa akses program kriminal favorit Anda ini di TikTok Buser SCTV plus YouTube Liputan Amnesia TV. Terus jangan lupa waspada ya guys, kejahatan selalu aja nemu celahnya yang bisa celakain kita. Oke, Joy Astro pamit. Sehat selalu, salam SCTV.